Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan kembali kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Di mana ya pada malam hari ini ya Tuhan kami dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Pada malam hari ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sairo peha bahaba nang halisuk sungi lau songoni dodosa soarani Tuhanku domar gogoi hona tungso tadi konona sai dong dang tarpunjung dang tarpunjung tok tong doa dongana ido didok Tuhan. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah semua Tuhan yang mengatur. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, nats firman ini memberikan ajakan dan perintah kepada kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kita diminta tanpa ragu dan benar-benar iman kita mengakui akan kemahakuasaannya dan juga akan kebesaran dan kekuatannya. Seringkali kita serius meyakini kebesaran dan kekuatan Tuhan. Namun, keputusan-keputusan atau pertimbangan untuk segala sesuatu termasuk saat kita bimbang menentukan keputusan yang akan kita laksanakan dalam perjalanan, hati kita sering bergejolak. Hati kita sulit berserah kepada Tuhan dan pikiran kita terus bergumul untuk mencari jalan sendiri sehingga membuat kita tidak tenang dan gelisah. Melalui renungan kita malam ini, kita diajak untuk belajar percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang mengatur hidup dan masa depan kita. Malah kita membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kita padanya. Mintalah bimbingan Allah
untuk kita semakin dimampukan dalam mengandalkan Tuhan akan masa depan kita. Marilah kita bersujud dengan tulus dan percaya dalam doa-doa yang terus kita sampaikan kepadanya. Karena setiap doa dan tetesan air mata kita akan diperhitungkan oleh Tuhan dan juga akan didengarnya untuk diubah menjadi jawaban yang mengagumkan yang membuat hidup kita bahagia. Marilah kita meminta petunjuk pada Tuhan. Jangan kita melawan Tuhan. Dan marilah mengandalkan, dan janganlah mengandalkan diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, firman ini mengingatkan kita, karena semua Tuhan yang mengatur. Janganlah kita mencoba untuk menyimpang dari Tuhan dengan mengandalkan kuasa gelap melalui penyembahan berhala, percaya kepada dukun atau yang lainnya. Karena itu sama dengan melawan Tuhan. Bila sudah melangkah ke sana, kembalilah dan memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati untuk mencapai segala impian kita, yang akhirnya masa depan kita indah dalam tangan dan rencana Tuhan. Dengan mengandalkan Yesus sebagai penjaga hidup kita, maupun mengandalkan Yesus dalam usaha kita, masa depan kita, yang sekolah, kalau yang masih kuliah, yakinlah Tuhan akan menjaga kita, dan pasti dengan kasih-Nya kita akan mendapatkan kepuasan rohani dan batin akan keberhasilan yang diberikannya, dan kita selalulah berserah kepadanya. Saudaraku yang terkasih, melalui renungan ini ada 3 perintah yang disampaikan melalui firman-Nya, yaitu 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita, karena kita adalah umat-Nya. Tetapi tidak semua orang akan mendapatkannya. Jadi siapakah orang yang akan mendapatkan berkat Tuhan itu? Tentu dan pasti, yaitu mereka yang berseru kepadanya dengan segenap hati. Segenap hati berarti utuh total dan tidak ada yang tersisa. Jadi kitalah yang berseru, bersandar dan percaya total kepada Allah kita, yang akan mendapatkan berkat darinya. Sekali lagi, dengan percaya kita total kepadanya, kita akan mendapatkan berkat darinya. Kedua, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di dalam dunia adalah berada di dalam kuasa dan kedaulatan Allah. Tak ada satu bagian pun dalam hidup ini yang tidak berada dalam kuasa dan kedaulatan Allah. Maka segala sesuatu harus bergantung pada Allah. Kalau kita meneliti lebih jauh, sebenarnya dasar pikiran manusia yang mencoba untuk melihat dunia ini dengan dasar pikiran sendiri adalah sepenuhnya bersifat kafir. Maka untuk itu, tetaplah kita bersandar kepada Tuhan, dan jangan mengandalkan
pengertian kita sendiri. Ketiga, akuilah Dia di dalam segala kehidupan. Bagaimana cara kita mengakui Tuhan dalam segala kehidupan kita? Tentunya bila saat bertindak, semua kelakuan kita berdasar dari pertimbangan yang sudah beriman, maka di situ Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Biarlah Tuhan yang berdaulat, memerintah sebagai raja yang mengatur, mengontrol jalan kehidupan kita. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kehidupan kita. Ingat saudaraku, tetaplah percaya kepadanya. Jangan berpedoman kepada pengertianmu sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Portibio narundut alani dosai alai rosi palua mambo andamei dijaga do ngoluku dambe marmarau tok tong ditogu togu sonang mardalana dang tarpunjungau dang tarpunjungau tok tong doau dongana ido didok tua. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami selalu percaya dan setia kepadamu. Jauhkan kami ya Tuhan dari pemikiran akan pengertian kami sendiri, tetapi Tuhanlah yang selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan istirahat pada malam hari ini. Tuhanlah yang menjagai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.